never slow up, no I don't take shit, I got no love. Proyek naturalisasi pemain keturunan Indonesia masih berjalan, dan Jay Itzes jadi nama terbaru. Timnas Indonesia masih coba memperkaya diri dengan pemain berkualitas yang berkarier di Eropa. Terbaru, nama Jay Itzes muncul sebagai incaran PSSI. Jay Itzes bermain untuk Go Ahead Eagles, klub Eredivisie Belanda yang musim lalu finish di posisi 11. Jay memainkan 32 penampilan di Liga Domestik, dengan 1 gol. Ia berposisi sebagai gelandang, dan bisa menempati posisi yang lebih bertahan di sentral. Saat ini, Jay sendiri jadi incaran klub Skotlandia, Aberdeen. Usianya masih 22 tahun, dan memiliki garis keturunan Indonesia. Musim lalu Jay banyak bermain sebagai bek tengah dan dinilai sebagai salah satu pemain integral klub. Kontraknya akan habis musim panas ini di Eagles. Aberdeen disebut memimpin perburuan untuk mendapatkan pemain kelahiran Mierlo dengan tinggi 190 cm ini. Aberdeen Live, surat kabar dari Skotlandia, memberitakan bahwa Jay sedang dalam proses pergantian kewarganegaraan demi bisa main di Piala Asia 2023, dan Indonesia adalah tujuan. PSSI masih belum mau berkomentar soal Jay, tapi memang mereka tidak menepis bahwa saat ini sedang berusaha mencari pemain berkualitas untuk memperkuat Merah Putih di Piala Asia, tentunya yang punya garis keturunan Indonesia. Selain Jay, nama lain yang diisukan kembali dirayu oleh PSSI adalah kiper Sampdoria, Emil Audero. Ini bukan hal baru, karena beberapa tahun lalu PSSI sudah ngebet menaturalisasi Emil, tapi yang bersangkutan masih punya harap membela timnas Italia. Pada musim 2022-23, Emil merasakan pahit dalam perjalanan Serie A karena akhirnya Sampdoria harus terdegradasi dengan status juru kunci. Jay Itzes, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia dibidik oleh klub Skotlandia, Aberdeen. Media Vietnam ikut kepanasan melihat profil sang pemain. Teranyar, nama Jay Itzes muncul sebagai pemain incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Dia bermain untuk Go Ahead Eagles, klub Eredivisie Belanda yang musim lalu finish di posisi 11. Jay memainkan 32 penampilan di Liga Domestik, dengan torehan 1 gol. Pesepak bola kelahiran 2 Juni 2000 itu berposisi sebagai gelandang, tetapi ia juga bisa menempati posisi bertahan atau bek tengah. Besar di Belanda, Jay Itzes belakangan dikabarkan sedang menjadi incaran klub Skotlandia, Aberdeen. Berhubung saat ini kontraknya di Go Ahead Eagles akan habis. Dua klub Eropa membidik Jay Itzes, maka kualitas pemain ini tak perlu diragukan lagi. Media Vietnam pun ketar-ketir melihat calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu. Kiper keturunan Indonesia, Belanda Danny van den Heuvel mendadak jadi sorotan supporter timnas Indonesia. Hal ini lantaran kiper Leeds United tersebut kepergok mengikuti akun Instagram PSSI. Danny van den Heuvel naturalisasi PSSI untuk Piala Asia kah? Tulis akun Fanbase Review Timna pada Jumat, 21/7/2023. Danny van den Heuvel sebenarnya bukan nama baru. Dilansir dari suara.com, kiper berusia 20 tahun itu sebenarnya diproyeksikan untuk tampil bersama timnas Indonesia U20 di ajang Piala Dunia U20 kemarin. Mantan Ketum PSSI Muhammad Iriawan berencana bakal menaturalisasi sedikitnya 7 pemain asal Belanda. Salah satunya Danny van den Heuvel. Namun sayangnya proses naturalisasi pada Danny van den Heuvel urung dilakukan. Sementara dilansir dari laman Transfermarkt, karir sepak bola Danny van den Heuvel tersebut terbilang cukup mentereng. Memiliki nama lengkap Tristan Danique van den Heuvel, pemain kelahiran Delft, Belanda, pada 28 Mei 2003 ini mengawali karirnya dengan bergabung Akademi ADO Den Haag. Ia pun sempat berpindah ke Ajax Amsterdam pada 2017 silam. Total selama membela Ajax U17, Danny van den Heuvel mencatatkan 10 penampilan dengan total kebobolan 20 kali. Kini ia membela Leeds United, salah satu klub di Liga Inggris. Kontraknya pun akan berakhir pada 30 Juni 2024. Di sisi lain, pemain multi posisi yang musim lalu bermain di Liga Utama Belanda, secara terbuka mau membela timnas Indonesia. Namun, nampaknya timnas Indonesia harus gigit jari, lantaran sang pemain pindah klub.
Pemain tersebut memiliki darah keturunan Indonesia, diketahui ia sudah terbuka apabila ada penawaran main di timnas Indonesia. Namun, apa daya, di tengah kabar bahagia sebagian pendukung timnas, sang pemain keturunan malah pindah tim. Bukan tanpa sebab, mengapa ia tidak bisa lagi memilih pindah negara hingga federasi. Karena di tim barunya, terdapat regulasi larangan pemain dari luar Eropa. Pemain multiposisi yang dimaksud adalah Jay Itzes, bek tengah yang bermain untuk tim Serie B Italia, Venezia. Selain bermain sebagai bek tengah, Jay Itzes bisa menjadi gelandang jangkar atau penghubung. Ia juga bisa bermain di sektor bek kanan namun jarang terlihat pada posisi tersebut. Nama striker muda asal Belanda, Mauro Zijlstra, belakangan ini jadi perhatian warganet Indonesia. Pemuda berdarah Indonesia berusia 18 tahun itu, disebut-sebut solusi dari lini depan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang kurang gahar. Warganet pun mendesak Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk segera menaturalisasi pemain yang saat ini merumput di klub Liga Belanda NEC Nijmegen. Melansir akun fanbase Indovoetbal Sportos, Jumat 14 Juli 2023, Mauro Zijlstra mengaku siap bergabung dengan skuad Garuda. Asalkan ia mendapat panggilan dari PSSI atau dari sang pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Mauro Zijlstra siap membela timnas Indonesia jika diberi kesempatan untuk dipanggil, tulis akun Indovoetbal Sportos. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Nenek Mauro Zijlstra dari ayahnya merupakan asli Bandung, tulis akun Indovoetbal Sportos menambahkan riwayat dari Mauro Zijlstra. Berdasarkan keterangan yang terangkum oleh Transfermarkt, Mauro Zijlstra bermain cukup baik pada musim kompetisi 2021-2022. Di musim itu, ia berhasil membukukan 10 gol, 8 assist dalam 13 kali pertandingan yang dilalui. Keberhasilan tersebut didapat saat dirinya masih bergabung dengan skuad U18 Div 2 Vol. Sementara, netizen yang mengidolakan pemain muda kelahiran tahun 2004 tersebut, menyampaikan sanjungan kepadanya. Malah ada yang meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir segera merekrutnya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Mauro Zijlstra memiliki darah Indonesia. Ia lahir di Belanda dari ibu asal Belanda dan ayah berdarah Indonesia. Melansir info dari Voetbal Talent Nealis, ayah Zijlstra punya akar dari Bandung, Jawa Barat, dari pihak ibu. Seperti anak Belanda kebanyakan, Zijlstra bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional dan sejak usia belia tekun belajar di akademi-akademi kesebelasan negeri Tulip. Ia mengawali karirnya di dunia sepak bola dengan bergabung bersama AS Alkmaar. Pada 2019, Zijlstra hijrah ke Akademi AFC 018 Amsterdam. Mauro Zijlstra diberikan kepercayaan untuk tampil lebih banyak di AFC 18 Amsterdam di berbagai kelompok umur seperti U17 dan U18. Penampilannya mulai disorot tatkala memperkuat AFC 018 U18 pada musim 2021-2022, yang jadi awal mula namanya sampai ke telinga penikmat sepak bola Indonesia. Saat dirinya masih berseragam AFC Amsterdam U18, dia berhasil menorehkan catatan 18 gol dan 11 assist di 20 pertandingan. Dari catatan statistik yang dimiliki oleh Mauro Zijlstra, seorang netizen membandingkannya dengan sosok pemain asal klub ADO Den Haag Rafael Struijk, yang telah lebih dulu memperkuat timnas Indonesia. Netizen tersebut menyebutkan kalau Mauro Zijlstra performanya lebih gacor daripada Rafael Struijk. Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan para pemain KMSK Deinze bakal melawan klub Prancis, Valenciennes FC usai menjalani laga pramusim di Belanda. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand baru saja memperkuat KMSK Deinze melawan klub Belanda FC Groningen dan FC Emmen, Ferdinand CS. Saat melawan klub Belanda, Marcelino menunjukkan kebolehannya dengan menjebol gawang FC Groningen dalam laga uji coba bersama KMSK Deinze, Sabtu, 15 Juli 2023, lalu. Wonderkid timnas Indonesia itu bahkan mencetak 2 gol dalam kurun waktu kurang dari 15 menit. Saat laga itu, Marcelino masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-30. Mendapat kepercayaan dari sang pelatih, Marcelino Ferdinand berhasil mencetak gol pertama pada menit ke-37. Gol Marcelino itu terbilang sangat berkelas lantaran ia lebih dulu melewati kepungan 4 hingga 5 pemain lawan sebelum melepaskan sontekan ke gawang Groningen.
Marcelino kembali membobol gawang Groningen pada menit ke-42, kali ini gol dicetak melalui tembakan indah dari luar kotak penalti yang sempat menyentuh bek lawan hingga akhirnya mengecoh penjaga gawang Groningen.